Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dida Gemas. Hari ini atau siang ini kita kedatangan Yamaha Mio J. Yamaha Mio J. Di mana Yamaha Mio J ini kondisinya datang ke bengkel, ini kondisinya mogok. Jadi beliau yang punya motor datang ke sini itu dorong motor dengan kondisi mati. Nah, setelah kita cek, setelah kita analisa, ternyata di bagian pistonnya rusak, kehabisan oli. Nah, intinya kering oli. Nah, setelah kita bongkar seperti ini sudah kita antar ke tukang bubut ya. Sebenarnya analisa untuk motor Mio J, Yamaha Vision, Yamaha Jupiter MX nggak bisa dibubut atau di coulter ya, cuman disarankan rata-rata memang kelasnya motor tersebut ini harus mengganti blok satu set. Nah, di sini kita yang ingin kita ingin kita sampaikan di video kali ini bahwa motor tersebut atau blok ini kita ganti puring. Jadi kita ganti shock, bahasa bengkelnya itu ganti shock. Jadi di sini tujuannya ganti puring ini menghemat untuk beberapa ratus ribu, tidak harus mengganti blok. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi kalau kelasnya Mio J, Yamaha Vision sama Jupiter MX ini rata-rata kan kalau misalnya pistonnya rusak harus ganti blok satu paket. Nah, di sini sekali lagi yang kita ingin sampaikan, ini sebenarnya trik lama ya, cuman jarang kita sampaikan di sini. Jadi untuk kali ini kita akan sampaikan bahwa tidak harus mengganti blok saat piston rusak untuk kelasnya motor Mio J, terus Yamaha Vision dan Jupiter MX ini tidak harus ganti blok. Nah, ini di sini cukup mengganti liniernya atau bahasa bengkelnya kita shock atau kita boring. Nah, jadi sudah aman untuk menghemat beberapa ratus ribu, tidak harus mengganti blok. Kurang lebih seperti ini caranya. Mudah-mudahan trik-trik seperti ini bisa digunakan oleh teman-teman sesama bengkel ataupun teman-teman yang bukan bengkel. Sekali lagi untuk teman-teman yang sudah senior atau bengkel, silakan kritik dan saran. Kita hanya tujuannya berbagi pengalaman, berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk teman-teman yang bukan bengkel, silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dicermati, difahami maksud dan tujuan kita bagaimana. Sekiranya ini bermanfaat, silahkan di like, komen, dan subscribe, tekan lonceng. Di share sebanyak-banyaknya di media sosial yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Jadi ini kita piston baru ya. Ini sudah kita ganti. Ini piston baru. Jadi kita sudah selesai dari tukang bubut atau coulter. Ini tinggal pemasangan ring sama posisi ringnya ya, seperti yang video-video sebelumnya. Jadi posisi masang ring ini kurang lebih seperti ini. Ring kompresi menghadap dua ke atas bagian pen. Habis itu ring oli ke bawah seperti biasa. Jadi sudah ada tutorial di video sebelumnya tentang masang ring. Tapi intinya yang kita ingin sodorkan di video ini bahwa sekali lagi untuk kelasnya motor ini, 3 motor tersebut ya, untuk yang kelasnya Yamaha ini tidak harus mengganti blok selama pistonnya ini rusak. Nah, jadi kita cukup mengganti boring atau ngesok ataupun ganti liniernya. Jadi di sini menurut kita sangat bermanfaat banget karena ini trik sederhana. Kita sudah konsultasi ke tukang bubut atau tukang coulter bahwa ini aman, dalam arti ngesok ataupun ganti linear ini aman dan menghemat ratusan ribu, tidak harus ganti blok. Nah, makanya mudah-mudahan trik-trik seperti ini bermanfaat. Sekiranya ada kekurangan, silahkan kritik dan saran, silahkan masukkan kolom komentar. Nanti kita akan introspeksi diri. Silahkan yang mau tanya-tanya, silahkan isi kolom komentar. Nanti kita akan bantu jawab semaksimal mungkin. Kita akan bantu, kita akan diskusikan bareng. Nanti kita dalam kondisi kolom komentar, silahkan lanjut.
ini kita tinggal masang ring piston sama blok. Nah untuk packing kita, karena packingnya ini masih kondisinya bagus, kita pakai lagi ya, jadi nggak perlu diganti. Kita cukup bersihkan, habis itu kita menggunakan lem yang biasa kita pakai, yaitu lem tribon, tapi tipis-tipis saja, jangan terlalu tebal karena nanti beresiko menutup pompa oli. Khawatirnya karena biasanya kalau bongkar mesin, lem ini sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi jalur oli. Makanya harus, kalau kalau menurut pengalaman kita, lem itu harus kita pakai, cuman kondisinya harus tipis-tipis, jangan terlalu tebal. Kalau semisalnya lem banyak teman-teman juga yang bengkel yang nggak pernah pakai lem, ada gitu kan, ada yang pakai lem tebal, ada gitu. Memang trik-trik ataupun cara-cara bengkel berbeda sih ya, cuman kan kita melihat kembali lagi manfaat dan kerugian yang kita gunakan lem ini bagaimana. Oke, kita lanjut. Ini bagian blok. Kita sudah selesai masang piston, lanjut ke masang blok ya. Blok ini blok lama. Sekali lagi ini blok lama, blok piston lama, cuman kita boring. Kita linearnya kita ganti atau kita shock. Jadi sekali lagi nggak perlu ganti blok. Karena teman-teman sudah banyak yang menyarankan, ada yang bilang ganti blok lebih aman. Memang kan namanya ganti blok, namanya sudah diganti baru pasti aman. Cuman di sini yang kita sarankan, yang kita tekankan itu menghemat. Jadi penghematan pengeluaran untuk beberapa ratus ribu nukar blok yang baru. Karena dimanapun kalau memang ganti blok yang baru pasti aman. Tapi kalau menurut budgetnya yang sekiranya kurang, kita sarankan untuk seperti ini. Kita ganti linearnya atau kita boring, kita shock. Jadi kondisinya akan lebih aman. Kondisinya akan lebih, kedepannya yang pasti penghemat. Nanti kedepannya kelebihannya dari boring atau ganti shock linearnya ini, nanti misalnya suatu saat piston rusak lagi, misalnya ini suatu saat ada kerusakan lagi di bagian piston, ini akan bisa dibubut lagi atau di coulter lagi. Jadi nggak harus bingung-bingung ganti blok lagi atau ganti linear lagi dan segala macam. Karena linear yang baru ini daya tahannya kurang lebih ada 3 kali atau 4 kali coulteran ya. Jadi misalnya ini kondisi piston standar, nanti naik lagi 50, habis itu nanti naik lagi 100. Jadi paling enggak ada beberapa tahapan yang paling tidak menghemat, nggak ganti blok atau ganti linear lagi. Karena kalau ganti linear memang harganya juga lumayan sih ya, nggak semurah kalau cukup membubut atau mengcoulter. Nah jadi paling tidak kan bisa membantu. Nah kurang lebih seperti ini ya pemahaman tentang manfaat atau fungsi atau atau kegunaan, bisa dibilang kelebihan ganti kekurangan dan kelebihan mengganti blok sama ganti linear atau boringnya ini apa gitu kan ya. Kurang lebih seperti yang jelasan kita tadi. Kalau kelebihannya ya aman, kalau kekurangannya ya pasti lebih baik mengganti satu set blok ya. Cuman kalau kelebihannya kita kembali lagi penghematan biaya pasti ya, itu yang ditekankan di sini, penghematan biaya dan aman untuk berkendara. Oke, sampai di sini bisa diresapi, bisa dipahami, bisa dimengerti ya. Untuk teman-teman silahkan saksikan ini dari awal sampai akhir, cermati dulu apakah ini sekiranya masuk akal atau enggak, sekiranya ini bermanfaat atau enggak. Nah kalau sekiranya ini ada yang ini misalnya ada yang enggak cocok, nah silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti kita akan bantu diskusi, nanti kita akan bantu jawab. Karena teman-teman yang sekiranya ada pertanyaan, ada gerundelan, itu mending ditanyakan di sini di kolom komentar. Nanti kan paling tidak di sini ada pembahasan diskusi tentang kelebihan dan kekurangan. Oke, lanjut kita pakai ini ya, pakai packing kop dan packing bloknya kita pakai yang lama. Ini kan masih orisinilnya. Jadi kita bersihkan ulang pakai amplas.
hilangkan oli-oli keraknya, kita bersihkan, kita pakai lagi. Karena kelasnya motor-motor ini menggunakan packingnya seng semua. Blok sama packing kop ini menggunakan seng semua. Jadi sayang kalau untuk diganti tanpa ada kerusakan. Di sini tujuannya juga kalau mengganti baru sih lebih baik. Cuman sekali lagi yang kita tekankan ini penghematan. Jadi barang yang sekiranya masih bisa dipakai, kita gunakan lagi. Kita bersihkan, kita gunakan lagi. Dan saya kira di sini kalaupun menggunakan packing yang lama ini aman-aman aja, karena sudah kita bersihkan, sudah kita amplas dan menggunakan lem yang baik, biasanya nggak pernah bermasalah. Kalau teman-teman sekiranya khawatir ataupun wah nanti daripada bocor lagi bongkar lagi misalnya, berpikir ragu gitu kan, nah silahkan ganti juga nggak masalah ya. Jadi tergantung teman-teman keyakinan aja. Kalau menurut kita sih pribadi, bengkel yang sudah pernah kita alami bertahun-tahun mengalami seperti ini, kita cukup pakai lagi sih nggak masalah, karena kedepannya juga nggak ada masalah, orangnya juga nggak komplain. Biasanya kalau ada apa-apa pasti komplain. Alhamdulillah kita nggak pernah masalah ya, jadi kita pakai terus. Sekiranya memang rusak ya baru kita ganti. Oke? Lanjut kita bagi pasang kop. Nanti kita setting awal. Kita kalau motornya kelasnya Mio J ini beda sama Mio 3 ya, topnya. Jadi di saat masang seperti ini, kondisi piston TMA atau titik mati atas biasanya kan lurus, ada garis saat masang gigi top timingnya atau top kampratnya ini biasanya kan lurus kalau kelasnya motor-motor standar kayak Mio J, kayak motor-motor lain lah ya. Cuman untuk teman-teman yang mungkin belum pernah ngalami ataupun pernah ngalami gesernya top, nah ini kita pribadi juga dulu pernah ngalami seperti ini. Kita kira sama. Sekalinya kalau kelasnya Mio M3 ini ada perbedaan geser berapa mata ke atas. Jadi di situ mundur beberapa mata, nanti baru ketemu top. Karena di situ sudah ada petunjuknya. Cuman kita dulu pernah ngalami seperti itu karena kurangnya teliti atau gimana, kita nggak tahu. Dulu pernah pengalaman seperti itu. Karena sekali lagi untuk teman-teman, untuk topnya timing M3 Mio M3 ini berbeda ya. Ini ada geser ke belakang beberapa mata, 2 mata kalau nggak salah. Itu baru ketemu timingnya. Kalau diluruskan itu akan resikonya klepnya akan bengkok. Dulu pernah kita alami seperti itu. Jadi pengalaman pribadi dulu, kesalahan dulu itu dijadikan pengalaman kita atau jadikan pengalaman teman-teman semua. Hati-hati kalau ketemu M3 Mio M3 ini top timingnya berbeda sama motor yang lain. Oke, lanjut. Sekali lagi di dalam video ini yang kita tekankan hanyalah menghemat pembiayaan, menghemat pengeluaran untuk kelasnya Mio J, terus Mio Fiction, Yamaha Fiction sama Jupiter MX. Ini sekiranya misalnya pistonnya rusak, dalam kategori rusak, ini nggak usah diganti blok satu paket, cukup kita boring ataupun ganti linearnya. Jadi di sini untuk menghemat beberapa ratus ribu nggak usah beli blok. Intinya seperti itu ya, maksud dan tujuan video ini. Jadi bisa dimengerti ya. Kita lanjut ke pemasangan. Ini kita akan setting bagian klep dulu. Kita pakai manual. Ini merupakan perakitan dari video yang kemarin ya. Ini kemarin teori yang pernah kita buat penayangan, yaitu teori atau menganalisa kerusakan Mio J, kondisi rusak piston ataupun kehabisan oli ataupun mogok ya. Jadi ini prakteknya merakit Yamaha Mio J dengan kondisi yang sudah kita teori kemarin ya, menggunakan piston yang baru dengan linearnya yang baru tanpa menggunakan atau tanpa mengganti blok yang baru. Nah, kurang lebih seperti ini sama. Ini kelasnya motornya sama dengan yang lain. Jangan
kemungkinan kalau untuk bengkel sudah sesama mekanik sudah nggak asing lagi ya seperti ini. Tapi ini untuk teman-teman yang bukan bengkel, sekiranya yang pengen memperhatikan atau pengen tahu cara cara menyetel temeng atau top untuk motor matic khususnya, yaitu kelasnya motor Mio J ataupun motor-motor yang lain selain Mio M3. Nah, silakan saksikan ini ya, sekali lagi seperti ini. Ini coakan di atas, di belakang menghadap ke magnet. Habis itu kondisi piston TMA itu posisi piston di atas tadi ya, titik mati atas. Ini noken asnya bebas, dalam arti nggak ada sangkut, jadi dinetralkan dulu noken asnya. Ini kelihatan banget belum pernah dibongkar karena pertama kondisi lem atau packingnya masih bawaan pabrik. Kelihatan banget kalau motor belum pernah dibongkar seperti ini. Ini mungkin saking lamanya atau nggak pernah ganti oli bisa, atau memang banyak pertanyaan dari teman-teman, katanya motor Yamaha Matic terutama Mio J dan Mio M3 segala macam, intinya kelasnya Yamaha itu oli sering habis padahal motor nggak ngasap. Apakah itu benar? Nah, sekedar mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan itu, bahwa kalau habis sih enggak ya, cuman paling enggak berkurang, itu wajar. Nah, solusinya bagaimana? Kalau kita yang pernah kita alami, oli berkurang itu untuk mengantisipasi padahal kondisi motor nggak ngasap, ini kita sarankan untuk bongkar klep, disekur, nanti seal klepnya diganti. Nah, di situ biasanya yang bermasalah di seal klep, karena oli tidak bocor, oli nggak ngerembes, knalpot nggak ngasap, tapi lama kelamaan oli bisa menipis. Nah, di situ kalau orang keteledoran yang punya motor, lama-lama habis. Nah, habis apa yang terjadi? Nah, seperti ini kurang lebih, pistonnya ceket. Nah, itu adalah faktor dari kekurang waspadaan kita dalam melihat kondisi atau mengkondisikan motor kita, apakah olinya ada atau enggak. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Memang kekurangan Yamaha menurut kita seperti itu. Jadi oli cepat berkurang daripada yang lain. Nah, di sini yang pernah kita alami yaitu kita bongkar, kita ganti seal klepnya, kita sekur, untuk kedepannya nggak pernah masalah lagi. Oke, lanjut ke video. Kita setting klep. Ini kita pakai 0,05 fuller biasa. Habis itu kita tinggal masang kop, tutup kopnya, habis itu selesai.
Nah, kita tinggal masang cover mesinnya ya. Ada box. Nah, fungsi dari box mesin ini, pelindung mesin ini fungsinya kan di saat mesin hidup, dia kan ada kipas di bagian magnet. Nah, di kipas di situ menghasilkan angin. Nah, angin di situ dia diputar ke bagian ini apa namanya, blok, melingkar ke blok. Ini untuk mendinginkan blok mesin. Nah, jadi mesin ini didinginkan dua alat ya, bisa dibilang oli sama angin. Paling tidak angin ini bisa membantu suasana panas di dalam kondisi mesin. Nah, makanya dipasanglah cover mesin atau box mesin ini untuk paling tidak mengurangi hawa panas di bagian mesin. Kita coba dulu kompresinya. Kompresinya ini bagus ya, nggak ada masalah. Dalam arti klep juga nggak bermasalah, berarti normal. Kita lanjut pasangi bodi. Nah, ini cover mesin atau pelindung mesinnya. Tujuannya tadi untuk melindungi mesin dan untuk menahan angin yang dihasilkan dari kipas. Dia akan mendinginkan ruangan di sekitar blok mesin. Nah, di sini fungsinya seperti itu. Makanya dari pabrik dibikin seperti ini. Ini agar mengurangi kondisi panas di dekat blok mesin dengan angin yang dihasilkan di bagian kipas mesin. Seperti yang kita lihat, ini bagian kanan kiri seperti ini dipasang, fungsinya seperti itu tadi ya. Kalau yang sebelah sana mengumpulkan angin yang dihasilkan dari kipas, kemudian yang di sini itu menahan angin yang dihasilkan dari kipas sana masuk ke dalam sini, habis itu dibuang ke bagian bawah. Nah, dari bagian bawah itu dekat knalpot ada kayak sejenis kotak ini ya, apa namanya, pembuangan angin ya, yang menghadap ke bawah. Itu adalah angin, bisa dibilang angin panas. Kalau angin segarnya di sana dekat kipas sana ya, dia akan nyedot terus yang dihasilkan dari kipas, dibuanglah ke bawah, dia akan muter terus, paling tidak mengurangi hawa panas di dekat blok mesin. Oke, bisa dipahami ya fungsi dari blok mesin atau fungsi dari head, apa ya, bisa dibilang pelindung mesin. Ini kadang yang mungkin untuk teman-teman yang belum pernah mengalami atau belum paham, kok pakai seperti ini segala macam. Nah, ini fungsinya ternyata ada. Fungsinya itu untuk melindungi atau mendinginkan blok mesin. Oke, ini udah kita siap mau masang bodi. Ini sudah selesai, kita coba. Oke, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.